Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini Miss Amel dan tim Bintang Kecil kembali menemui ayah, bunda, dan keluarga besar Indonesia dalam program pendidikan untuk orang tua. Miss Amel masih bersama dengan Umi Oci. Assalamualaikum. Ada Miss Eka, Assalamualaikum. Miss Wati, dan Miss Yati di samping Miss Amel. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tema mengenai sikap positif yang selanjutnya, yaitu berpikir positif. Seperti biasa, sebelum kita berbicara lebih banyak mengenai sikap yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan bacakan dulu referensinya dari ayat suci Al-Quran. Hari ini Miss Eka akan bacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Terima kasih Miss Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Terima kasih Miss Eka. Selanjutnya kita bisa langsung bahas sedikit mengenai apa itu berpikir positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan kali ini kita membahas sikap berpikir positif. Berpikir positif artinya berpikir memakai apa? Memakai otak kita, memakai akal kita. Allah berikan manusia akal untuk berpikir. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal positif, mindset kita, pola pikir kita akan selalu positif. Semua aktivitas, semua kegiatan kita berpikir ada sisi positif dan negatifnya. Kali ini kita akan membahas tentang berpikir positif. Dimulai dengan membahas definisi dari berpikir positif terlebih dahulu. Siapa yang mau mulai? Oke. Berpikir positif menurut pendapat saya yaitu cara kita merangsang otak untuk memikirkan hal-hal yang baik. Karena kalau kita memikirkan hal yang baik secara tidak langsung, kita telah memberikan semangat dan menanamkan sifat yang optimis kepada diri. Jadi kalau di saat kita misalkan gagal melakukan sesuatu, jika kita berpikir positif dan itu akan jadi pengalaman, maka itu akan membuat kita lebih semangat lagi. Contohnya kalau yang sering kita lakukan di kelompok infan, yaitu ketika anak mulai belajar merangkak, berjalan, terkadang kan anak sering jatuh gitu kan. Jadi kita nggak bilang ya jatuh, harusnya kita bilang Masya Allah udah bisa jalan, Alhamdulillah gitu kan. Ayo pasti bisa, kita ulangi lagi gitu. Jadi dengan kita bicara seperti itu, di dalam otak anak udah tertanam, ya saya pasti bisa gitu, ayo saya lakukan lagi gitu. Berarti kan mereka akan terus mencoba. Jadi fokus pada keberhasilan anak ya. Iya, kita fokus Bukan pada kegagalan perasaan. ya. Iya, bukan pada kegagalan anak nih. Jadi kita sering-sering melakukan hal seperti itu kepada anak gitu. Jadi sering kita ucapkan kata-kata yang positif yang buat menyemangati anak gitu, membuat anak tuh menjadi orang yang lebih optimis lagi. Ya, jadi kita memberikan apresiasi ya ketika anak Iya, berhasil benar, Mi. melangkah, satu langkah, dua langkah, dan berikutnya gitu Ya ya. karena kan bagi anak itu sangat berarti ya Mia, dan kita pun yang menunggu anak udah bisa jalan satu langkah, dua langkah itu benar-benar yang luar biasa gitu. Jadi kita tidak bisa menilai anak ya baru satu langkah, dua langkah gitu. Karena kan berbeda-beda, ada yang langsung bisa 5 langkah, ada yang baru satu langkah. Jadi kita sering-sering memberikan apresiasi dan mengucapkan kata-kata yang positif untuk menyemangati anak. Alhamdulillah gitu ya Miss. Alhamdulillah. Seperti dengan hasil karya juga mungkin ya Umi. Betul. Iya. Ketika anak membuat sebuah karya, ya kita lihat dari yang positifnya. Iya, Ya, semua karya anak bagus. Gitu ya. Iya. Atau yang belum optimal, ayo kita optimalkan lagi gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang sering kita lakukan.
kasih Miss Yati. Berikutnya siapa yang mau Saya. sharing? Ya. Menurut saya berpikir positif itu adalah sebuah pikiran yang dapat membangun dan memperkuat kepribadian atau karakter seseorang. Untuk contohnya mungkin di dalam mendengar, kita perlu mendengar orang lain berbicara, karena dengan mendengar pikiran kita akan terbuka. Mungkin dengan banyak mendengar di situ ada sesuatu yang lebih baik lagi untuk kitanya gitu. Jadi kita bisa berpikir positif ketika ada orang lain, ada teman, anak sekalipun, kita harus dengar pendapatnya, bicaranya, kita perlu dengar itu. Jadi kemampuan mendengar perlu kita asah ya, Ya, agar tetap terus bisa berpikir positif gitu ya. Kemampuan mendengar ini di atas kemampuan bicara. Jadi punya kemampuan yang lebih di atas berbicara. Karena ketika kita mendengar, tidak hanya memakai telinga untuk mendengar, tapi memakai seluruh indera kita. Maaf nih, boleh bertanya? Di sini saya ada sedikit tidak paham gitu. Tadi Miss Wati menjelaskan bahwa kita juga mendengarkan pendapat anak. Berarti kan pendapat anak ya, Mia. Sedangkan kita sering menganggap bahwa pendapat anak itu tidak penting. Oh, gitu ya. Ya. Jadi bagaimana itu Mi gitu supaya kita bisa berpikir positif kalau yang diucapkan anak itu juga butuh buat kita sebagai orang dewasa gitu. perlu didengar. Nah, dan anak kan perlu didengar juga gitu. Betul. Pada bahasan kita sebelumnya, kita belajar untuk menghormati anak, menghormati hak anak, termasuk juga hak bersuara, hak mengeluarkan pendapat, gitu. Jadi kita belajar bahwa ketika kita ingin didengarkan, kita pun belajar untuk mendengarkan. termasuk Jadi, anak-anak. termasuk anak-anak juga. Jadi orang dewasa, guru maupun orang tua belajar melatih kemampuan mendengarkannya. Jadi bisa bergantian. Kapan waktunya mendengarkan, kapan waktunya bicara. Itu yang perlu dilatih terus-menerus. Jadi komunikasi yang dua arah itu, ada yang mendengarkan, ada yang didengar. Begitu. Jadi harus belajar lagi orang tuanya sehingga bisa berpikir positif. Ya kan? Kadang kita sebagai orang dewasa inginnya didengar terus sama anak gitu. Apalagi kan kalau yang kecil-kecil gitu ya, kalau misalkan anak bicara atau apa gitu, jadi kita kayak menganggap omongan apalah gitu ya Mia. Iya. Berarti orang dewasa juga harus mendengarkan ucapan dari anak ya Iya. Mia. Kemampuan mendengar ini mengharuskan kita menggarisbawahi bahwa setiap perkataan anak adalah penting. Dan itu juga akan membuka cara berpikir kita untuk terbiasa berpikir positif Iya. gitu ya Mia. Semua pembicaraan penting. Buat kita mungkin tidak penting, tapi buat anak Betul. itu penting. Gitu. Jadi anak kan sedang belajar bicara ya, mengeluarkan pendapatnya, membuat dia berani untuk bicara. Gitu. Betul. Jadi kasih kesempatan buat anak untuk bicara. Jadi Beri kalau waktu. anaknya bicara di samping handphone, iya nak gitu Oh Mia. iya. Iya nak, iya. Oh bagus ya nak gitu ya Mia. Seperti yang kita sudah belajar, kita juga perlu jujur. Kalau kita sedang sibuk bilang, sebentar ya, mama sedang jawab ini dulu. Dan tepati janjinya. Sudah selesai, tadi bicara apa nak? Tadi mama mau dengarkan sekarang. Jadi kita perlu juga menerapkan semua sikap-sikap yang sudah kita pelajari. Jadi berhubungan ya Mia. Berhubungan semuanya. Hormatnya dapat, Betul. jujurnya dapat. Masya Ya. Allah. Berpikir positifnya juga Iya, dapat. semuanya. Jadi semua bisa kalau kita latih. Gitu. Nah, berarti pada saat kita orang dewasa berbicara dan anak bicara kepada kita, kita juga harus memperhatikan cara bicara kita juga ya Mia. Betul. Belajar lagi gimana bicara yang efektif, komunikasi efektif. Ada lagi sesi. Nanti sesinya Mia tahan. kita tahan dulu komunikasi efektif untuk sesi yang akan datang ya dan bunda sekalian. Bagaimana Ya. kalau kita lanjut dengan Ya, definisi yang lain? definisi siapa yang belum sharing? Saya Umi. Iya, silakan Niseta. Menurut saya definisi berpikir positif yaitu menilai segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Jadi, iya. Jadi menilai segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Contohnya yaitu ketika saat kedatangan ada seorang anak yang saat kedatangan itu masih menangis, dalam kondisi menangis.
saat ditinggal kedua orang tuanya bekerja. Miss di sini berpikir positif bahwa Miss mampu untuk mengatasi masalah anak yang sedang menangis, bahwa anak itu biasanya hanya sesaat menangisnya. Tapi ketika anak-anak sudah mulai bermain dengan teman-teman dan sudah mendengarkan pijakan dari Miss, biasanya Lancar, anak akan ya? mulai tenang. Betul. Dan lancar melakukan kegiatan selama di sekolah gitu. Jadi biasanya anak-anak itu saat kedatangan meskipun menangis, tapi dengan Miss-nya berpikir positif bahwa Miss bisa mengatasi anak-anak di sekolah, alhamdulillah Umi, anak-anak hanya butuh waktu sebentar untuk mengalihkan dari perasaan dia yang sedang sedih gitu. Alhamdulillah dengan teman-temannya juga anak-anak bisa lebih nyaman Gitu ya. Iya. Dan kita juga bisa informasikan ke orang tua bahwa ketika kita berpikir positif, orang tua berpikir positif, anak-anak di sekolah akan tenang gitu. Boleh boleh tanya gitu, telepon atau bagaimana tadi saya tinggalkan menangis, apakah sekarang masih menangis gitu, berapa lama menangis, untuk murid baru boleh gitu. Tapi kalau lama kelamaan diberi kepercayaan, insya Allah anak-anak akan tenang ketika semuanya tenang. Dan kita sudah bahas kemarin tentang jujur dan trust itu ya, Mi. Ya, trust itu penting sekali. Ayo Umi, saya mau bertanya. Ya. Jadi Umi, bagaimana ya kira-kira kita menghadapi atau menyikapi orang dewasa yang sudah memiliki karakter yang kuat? Ya. Karena kadang-kadang kita itu meresponnya dengan Keluar ya pikiran-pikiran yang itu. negatif gitu Umi. Ya. Jadi supaya bisa tetap berpikir positif gitu Iya. ya. Mas. Menghadapi orang dewasa nih ya. Iya, dewasa. Kalau menghadapi anak-anak kita bisa lebih sabar mungkin. Iya, insya Allah Mi. Kalau menghadapi orang dewasa Orang dewasa itu, Mi. masih kurang sabar. Mi. Apalagi dengan karakternya yang sudah kuat. Sudah kuat betul. Kalau anak-anak kan ya Umi ya masih Iya. aduh Masya Allah deh. Yang pertama kita menyadari bahwa setiap orang, setiap manusia itu diciptakan Allah unik. Jadi ya walaupun kita sudah kenal lama, pasti ada keunikannya. Ada plus minusnya juga. Setiap manusia ada kekurangan dan kelebihannya. Ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tergantung kita mau lihat dari sisi positif atau negatif. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya, kita akan menjadi negative thinking. Tapi kalau kita coba lihat, kita gali lagi sisi positifnya, dan itu pasti ada, kita akan menjadi positive thinking. Jadi kemampuan untuk melihat sisi baik dari seseorang itu yang kita terus gali dari diri kita sendiri. Oh gitu ya Umi. Jadi kita harus melihat sisi positifnya dari orang tersebut. Iya, gitu, pasti Umi, ya? ada. Nah, Allah ciptakan pasti ada. Berpasang-pasangan ada positif, negatif. Jadi nggak mungkin negatif semua gitu. Ya betul. Nah, kadang-kadang hal yang awalnya kita pikir negatif, sesudah berlangsungnya waktu ternyata sangat positif untuk kita. Mungkin di awal itu masukan atau pendapatnya terlalu keras buat kita, karena kita pikir ini negatif. Sesudah kita jalankan perlahan-lahan, ternyata ini positif, karena kita diawali dengan negative thinking dulu sehingga tidak terbuka semuanya. Tapi kalau kita coba positive thinking di awal, solusinya akan terbuka, jadi lebih kelihatan. Oh, berarti kita butuh pendekatan yang lebih ya Mia kepada orang tersebut. Iya, kita harus ngerti dulu kenapa dia seperti itu, kenapa backgroundnya seperti apa gitu, maksud dia apa gitu. Kita lihat lagi, oh maksudnya seperti ini. Mungkin maksudnya benar, cara pengucapannya atau penyampaiannya yang menurut kita kurang tepat, sehingga membuat kita keluarlah negative thinking. Kalau pelan-pelan kita cerna maksudnya apa gitu ya, terus ada positive thinking, baru kelihatan oh maksudnya begini. Jadi yang kita ambil adalah inti dari pembicaraan itu. Baiklah Umi ya. Berat ya rasanya. Pokoknya intinya Jadi tetap harus berpikir positif Jadi ya. lain kali misalnya kalau misalnya nggak suka sama aku, cari yang positif ya. Dalamin dulu ya. Mi. Berteman dulu nih ya, sudah tahu Dalamin dulu. mendengar dulu. Betul. Jadi perlu kemampuan mendengar yang tinggi. Iya. Mendengar dan memahami. Mendengar dan memahami.
Baiklah Umi, terima kasih banyak sudah berbagi pengetahuan dengan kami. Terima kasih juga Miss sudah sharing dengan kita semua dan ayah bunda seluruh keluarga Indonesia yang menyaksikan kita hari ini. Semoga dengan pembahasan berpikir positif kita hari ini itu dapat memberikan kita solusi di tengah pandemi yang masih berlangsung ya Umi ya. Sudah bulan keberapa kita? Keempat ya. Semoga segera berakhir. Amin, amin, amin ya. Semoga itu bisa menghadirkan energi positif juga untuk kita ya Umi. Optimis betul. Sekali lagi terima kasih Umi dan Miss. Terima kasih ayah dan bunda sekalian beserta seluruh keluarga Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.